Materi kali ini membahas mengenai perkembangan anak, deteksi dini, dan identifikasi anak berkebutuhan khusus. Banyak ayah dan bunda yang seringkali sulit membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertambahan ukuran termasuk tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, lingkar kepala, dan bagian tubuh lain yang dihitung secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan dapat didefinisikan sebagai proses maturasi secara fungsional yang melibatkan kemampuan motorik, emosional, bahasa, kognitif, dan biasanya bersifat kualitatif. Indikator pertumbuhan dan perkembangan pada anak memiliki ciri khusus berdasarkan usianya. Pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 1 hingga 3 bulan tentunya berbeda dengan bayi berusia 3 hingga 4 tahun. Ayah dan bunda bisa melihat lebih detail terkait karakteristik apa saja yang seharusnya sudah ditunjukkan oleh anak berdasarkan usia mereka loh. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara kerja otak seorang anak berkembang. Pada tahap awal, jaringan kerja otak pada bayi, di mana koneksi yang terbentuk adalah koneksi antara area sensoris, penglihatan, dan pendengaran yang berperan penting dalam perkembangan gerak dan bicara atau bahasa. Area ini terkoneksi dengan area yang mengatur pusat gerak dan bicara atau bahasa, yang mengatur respon dari pusat gerak dan bicara atau bahasa, yang merupakan keterampilan dasar seorang bayi. Untuk merangsang respon ini, orang tua bisa memberikan stimulasi yang tentu saja sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Stimulasi sendiri memiliki arti memberikan rangsangan. Sel otak bayi harus diberi stimulasi terstruktur agar sinaps atau sambungan otak berkembang sebab usia 0-3 tahun otak manusia mengalami perubahan struktur paling cepat. Jika tidak mendapat stimulasi, sel otak akan dapat mencuut dan mati. Tahukah ayah bunda bahwa 75% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 3 tahun? Selanjutnya, deteksi dini tumbuh kembang anak yang bertujuan untuk mengetahui secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang. Bila diketahui sedini mungkin dan mendapatkan intervensi yang tepat, maka anak berkebutuhan khusus akan bertumbuh kembang dengan optimal sesuai potensinya. Sebagai acuannya, orang tua bisa menggunakan milestone tumbuh kembang anak. Dalam penggunaan milestone, ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Pertama, deteksi dini. Yang kedua adalah screening, yang ketiga stimulasi intervensi sesuai kebutuhan, dan yang keempat adalah optimalisasi tumbuh dan kembang anak. Setiap anak, tahap perkembangan mempunyai rentang waktu normal sendiri-sendiri, dan setiap tahap perkembangannya mempunyai waktunya cut-off sendiri-sendiri. Menilai perkembangan seseorang individu harus merujuk pada milestone normal. Selain perkembangan motorik kasar dan halus, tentunya perkembangan sosial dan kemandirian anak merupakan hal yang wajib diperhatikan, karena berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Setelah memahami perkembangan sosial dan kemandirian, selanjutnya orang tua perlu memahami atau mengenal perkembangan kognitif atau Piaget. Perkembangan ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahap sensori motor, yang dimulai dari usia 0 hingga 2 tahun, yaitu tahap belajar memahami lingkungannya dengan sense atau menggunakan panca inderanya, dan action, yaitu melakukan suatu hal atau kegiatan seperti mengamati gerakan yang dilakukan orang-orang sekitarnya. Yang kedua ada tahap pre-operasional yang dimulai dari usia 2 hingga 3 tahun, yaitu tahap yang dimana seorang anak belajar mengenali lingkungan dengan mulai menggunakan simbol-simbol bahasa dan mental image. Selanjutnya, pembelajaran di usia ini jauh lebih mudah dengan menggunakan contoh-contoh nyata. Kalau sudah dapat berpikir sebelum bertindak tetapi belum dapat berpikir logis. Selain itu, anak dengan usia 2 hingga 3 tahun cenderung masih egosentris atau subjektif, yaitu terkadang mereka sukar memahami pendapat orang lain. Yang ketiga ada tahap operasional konkret yang dimulai dari usia 7 hingga 12 tahun. Mereka mulai belajar berpikir logis dan mulai dapat melakukan pengkategorian, di mana mereka juga sudah mampu melakukan observasi dan menganalisa hal-hal yang konkret. Nah, sifat egosentris mereka di sini mulai berkurang. Sehingga pembelajaran dapat lebih efektif dengan melibatkan anak-anak dalam pengalaman langsung.
Yang keempat adalah tahap operasional formal, yaitu dimulai dari usia 12 tahun hingga dewasa. Di sini, anak cenderung dapat berpikir abstrak serta mengetahui konsekuensi yang akan terjadi dan melakukan analisa logis. Jika ayah dan bunda menemukan hal yang berbeda atau red flag pada anak, dapat segera konsultasikan ke ahli yang kompeten seperti dokter spesialis anak, psikolog perkembangan anak atau klinis, psikiater anak, ataupun tenaga ahli lainnya. Semakin dini gangguan perkembangan pada anak diketahui dan ditangani, maka akan semakin optimal perkembangannya. Serta, sebutkan dan ceritakan catatan perbedaan secara mendetail serta kapan gejala tersebut mulai muncul pada anak. Selanjutnya, mari mengenal tentang anak berkebutuhan khusus. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbelakangan atau keluar biasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai sebagai anak yang karena kondisi fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. Anak berkebutuhan khusus dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe. Di antaranya ada tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, anak lambat belajar atau slow learner, anak berkesulitan belajar atau gangguan konsentrasi, gangguan membaca atau disleksia, kesulitan menulis atau disgrafia, dan sebagainya. Serta selanjutnya ada anak berbakat atau gifted, dan anak dengan gangguan perkembangan saraf seperti autisme atau ADHD. Selanjutnya, mari belajar mengenai prinsip tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus juga mengalami proses tumbuh kembang yang tidak jauh berbeda dengan orang pada umumnya, terutama untuk perkembangan seksual. Perlu kepedulian masyarakat dalam mengawal hubungan sosial anak berkebutuhan khusus dengan lawan jenis. Perkembangan otak adalah proses yang dinamis dan terus berubah. Maka, anak berkebutuhan khusus juga memerlukan stimulasi di semua area perkembangan, baik secara motorik, bahasa, sensori, emosi, fisik, dan sosial. Anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan proses belajar, baik sepanjang hayat mereka, terutama belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Nah, perlu dukungan dari masyarakat di sekitar untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam belajar. Salah satunya adalah menjadi partner dalam mendidik anak. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan lingkungan yang inklusif di semua aspek. Selain itu, sebagian besar anak berkebutuhan khusus belajar dengan cara meniru orang lain, maka diperlukan lingkungan yang positif dan ramah bagi anak. Selanjutnya, ayo belajar mengenai prinsip membantu anak berkebutuhan khusus. Jangan melabeli mereka dengan hal-hal yang negatif. Justru, kita harus senantiasa menerima keberadaan mereka sebagai keragaman kemampuan yang dianugerahkan Tuhan. Selain itu, kita perlu mengenali cara mereka belajar dan membantu mereka mengenali kemampuan atau kekuatan yang dimiliki. Selanjutnya, optimalkan potensi anak berkebutuhan khusus dengan mengakomodasi program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah berusaha memberikan peran bagi mereka di masyarakat.